warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang kembali di podcast Ruang Tumbuh. Ngobrol ringan isi pikiran, bersuara untuk tumbuh. Nah guys, episode kali ini kita tuh kedatangan tamu yang spesial banget. Yang saking spesialnya, di sela-sela kesibukannya, beliau mau menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Nah, pastinya kalian juga pasti tahu sih ini siapa. Gak asing pasti. Langsung aja kita sambut Teh Hani. Halo Teh. Senang banget bisa berjumpa kembali dengan KPI. Halo. Oke guys, jadi sekilas informasi bahwa Teh Hani ini alumni dari sama kok satu jurusan sama kita, dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, dan baru aja wisuda ya Teh? Iya betul, 14 Agustus. 14 Agustus, masih fresh banget ya berarti. Fresh graduate. Oke, berarti Teh Hani tadi sebelum kesini kemana dulu nih Teh? Oke, tadi sebelum aku meluncur ke sini aku dari Bank Indonesia dulu. Setelah itu langsung cus ke sini. Pasti habis dari sini ada kegiatan lagi. Betul. Tuh kan gimana kita gimana tuh, gimana kita nggak seneng karena di tengah-tengah kegiatannya Teh Hani mau hadir di sini, walaupun ya kita cuma ngobrol-ngobrol aja sih ya, tapi bukan tanpa alasan kenapa memutuskan untuk mengundang Teh Hani, karena aku pribadi yang tahu Teh Hani dari maba, Teh Hani tuh sering banget muncul ke permukaan. Aduh, Sering kayak banget ikan ya. Sering banget kayak ngelihat Teh Hani jadi MC, terus di jurusan juga kan itu kayak ini siapa nih, kok keren banget ya. Oh my gosh. Jadi pengen tahu deh, kayaknya Teh Hani tuh dari semester, bukan kayaknya, Teh Hani tuh ikut kegiatan-kegiatan di kampus tuh dari semester berapa sih Teh, kalau boleh tahu? Oke, sebelumnya Dinda dan juga teman-teman, terima kasih banyak for having me, sudah mengundang aku hari ini untuk kita ngobrol dan juga sharing ya. Oke, aku mulai berkegiatan gitu ya dari mahasiswa baru KPI. For your information, sebelumnya aku ini bukan gadis kota gitu. Aku nih gadis desa sebetulnya, dari Ciamis yang masuk lagi gitu. Nah, di kuliah ini aku merantau, Dinda, merantau. Aku jelasin background aku dulu gitu ya, biar ada gambarannya. Jadi di perkuliahan ini adalah kali pertamanya aku merantau. Oh, berarti SMP SMA-nya mah ya aku mondok di Ciamis gitu. Jadi boarding school, MTS, MA. Ya anak Kemenag lah ya, kita ke UIN gitu. Intinya mondok tapi masih di Ciamis gitu ya. Iya, masih betul. Oke, Terus beralih dapat rindu dari orang tuanya untuk ke UIN, ya kita kuliah di UIN. Nah, untuk semester pertama itu aku masih meraba-raba, Dinda. Jadi kayak nggak langsung tadi seperti yang Dinda katakan meluncur permukaan gitu ya. Aku masih meraba-raba, Dinda, sama seperti mahasiswa baru lainnya gitu. Aku masih merasa bahwa aduh, ini ruang baru, ini lingkungan baru yang mana aku harus adaptasi juga. Nah, di situ aku mulai meraba-raba nih, Dinda, kayak sekiranya aku nanti akan bertumbuh di mana? Aku akan menemukan tempat ternyaman aku nanti untuk bisa terus berkembang itu di mana. Nah, di situ aku mulai melihat-lihat, mulai dari unit kegiatan mahasiswanya apa aja, kemudian terutama di KPI sendiri itu kan ada apa aja gitu. Nah, dari situ Dinda, aku mulai kayaknya aku klop deh di sini. Jadi aku mulai cari tahu, mulai cari tahu dan mulai nih aku mencoba untuk lebih mengenal diri aku dulu. Kira-kira apa sih yang aku ingin capai? Goal aku itu apa gitu ya. Jadi makanya kalau udah selaras sama tujuan kita, baru kita tuju gitu mana organisasi mana yang mau jadikan kita untuk berkembang. Kemudian juga kita nanti mau bagaimana bertumbuhnya dengan siapa dan lain sebagainya. Lingkungannya itu penting banget. Jadi setelah meraba-raba di
aku bikin checklistan kan, mau di sini. Jadi dari bener-bener kata berarti ya. dari semester pertama itu aku udah bikin kayak checklist aku gitu. Dari semester pertama nih aku mau ngapain aja gitu. Mulai dari aku mengenal lingkup kampus, jurusan, fakultas, dan juga institut ya. Nah baru setelah itu aku mulai menggali potensi yang ada di diri aku. Nah kira-kira aku nih di mana gitu? Apa sih yang mau dikembangin gitu? Dengan aku bekal dari sekolah yang dulu gitu ya, dari pondok aku yang dulu, aku ruang bertumbuh yang pertama aku di jurusan KPI adalah divisi sosial dakwah. Klop banget berarti. Klop banget, awal banget tuh kayak sosial dakwah. Habis itu aku mulai upgrade lagi nih Dinda, kayak aku nih cocoknya di apa aja, karena kan kita harus mengenal ya skill kita. Nah kalau aku cuma satu gitu ya. betul, kalau aku lebih ke ngerasa kalau aku di situ-situ aja aku kurang berkembang Dinda. Jadi aku kan suka banget ceramah ya dulunya. Makanya kenapa masuk KPI itu kata mama aku biar jadi ustazah. Masya Allah. Amin banget Amin gitu. dong. Ya, tapi fun fact-nya adalah ketika kita sudah masuk dunia perkuliahan nih Dinda, kita akan diberatkan dengan berbagai pilihan. Oh iya, bingung ya. Bingung. Kayak banyak mau ya. Betul, kita jadi apalagi KPI ini menurut aku prospeknya luas banget ya Dinda, kayak mulai dari skill A, B, C, D sampai Z gitu ya. Kita tinggal pilih aja mau yang mana. Cuman kembali lagi ke diri aku gitu. Aku dari semester 1 tuh kayak emang anaknya penasaran. Rasa penasarannya tinggi ya. Bayangkan aku anak gadis desa yang emang ya udah sih lingkupnya desa aja gitu Dinda, tiba-tiba masuk ke dunia perkotaan. Cirebon. Cirebon gitu ya, walaupun nggak kota-kota banget tapi ya buat hati lah ya. Aku merasa kayak oh seperti ini, kayak aku ada shock culture-nya juga. Iya, ada culture shock-nya tuh gara-gara kayak orangnya kayak gini ya, lingkungannya kayak gini ya, iya gitu. Ya, day one di Cirebon aku keringetan sebadan-badan itu, definisi gak bisa tidur bener. Nah, habis dari situ kita mulai itu Dinda bikin kira-kira kita mau grow up-nya di mana gitu. Nah, setelah aku melihat apa aja gitu yang sekiranya bisa aku bertumbuh, nah aku mulai tuh pertama coba diceramah dulu deh gitu, kita dalemin sampai dalam banget gitu. Nah, tetapi aku dulu berpikirnya adalah KPI itu yang kayak Islami banget buat gitu gak sih? Kayaknya kebanyakan orang emang kayak gitu ya, ngeliat KPI itu aduh nanti jadi ustazah gitu. Karena fakultasnya fakultas dakwah. Ada dakwahnya nah itu loh, aku juga kayak tapi ternyata nggak hanya di dakwah aja, justru melatih kita untuk bisa juga nih kita ke skill-skill yang lainnya juga. Jadi nggak hanya monoton di satu skill aja gitu. Jadi pas awal tuh aku coba ceramah dulu, abis itu aku mulai nih semester 1 tuh aku selain ceramah tuh suka jadi koreo juga di acara-acara. Terus juga nah baru jadi ke notice tuh aku pernah. Nah aku tuh nggak hanya bergabung di satu divisi, aku tuh di 2 divisi. Ada divisi radio. Oh iya. Nah di situ aku juga mulai tuh ikut-ikut juga. Pokoknya kayak balance aja gitu ya, balance aja antara sosmed, radio, kayak KPI itu balance sih menurut aku. Jadi kalau kamu mau condong ke lebih Islami, kamu bisa gabung di sini. Kamu mau ke lebih digitalisasinya bisa di mana, ini bisa di mana, entertainmentnya dan lain sebagainya. Nah baru setelah itu aku mulai tertarik gitu ya di dunia per-MC-an. Nah itu akhirnya yang ngebuat Teh Hani waktu PBAK tuh dulu aku cerita, jadi dulu tuh aku pas maba nih, walaupun aku mabanya itu nonton di YouTube, jadi nggak ada PBAK pas COVID. Nah itu aku lihat tuh ada MC sama moderator kayak gila sih keren banget gitu. Ternyata udah kepikiran Pengen jadi kayak gitu juga ya. Dalam hati ya awalnya. Allah mungkin ngeijabah terus kayak malaikat mengaminkan gitu.
Mendukung berarti. gitu. Aku dalam hati bilang, ya Allah, pengen banget suatu saat nanti ada di posisi mereka gitu. Dan ya mungkin jalannya gitu ya, dan juga proses yang aku lalui gitu, sampai aku mengikuti UKM KPM, aku join KPM. Nah itu kayak jadi jalan buat aku bisa berkembang sana sini dan lain sebagainya gitu. Jadi kesempatan bisa MC di acara kampus gitu ya, di PBAK, terus ya di acara-acara institut lainnya. Nah guys, Teh Hani itu berarti kan dari kita bisa lihat ya kenapa akhirnya Teh Hani sekarang bisa sampai di titik ini, ternyata emang dari mabanya dia se-prepare itu loh untuk nyiapin apa yang mau dia tuju. Itu sebenarnya bisa jadi notes buat kita-kita juga ya. Ternyata dengan hasil yang luar biasa ya, perjuangannya juga luar biasa ya Teh. Nah akhirnya sampai sekarang ya inilah Teh Hani. Tapi teman-teman, dari aku, kalau kita ingin mencoba menggali gitu ya potensi diri kita, kita ingin mencoba menggali lagi apa aja sih yang perlu kita kembangkan gitu, itu kita jangan pernah merasa puas. Karena orang yang pertamanya memiliki rasa self development itu, yang pertama itu dia harus mengenali dirinya dulu. Dia harus tahu dulu kira-kira aku ini maunya apa sih, senengnya di mana gitu ya, aku tuh apa gitu. Karena kan kalau teman-teman ingat, kalau Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu pernah berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu. Jadi kayak siapapun yang mengenal dirinya pasti dia akan mengenal Tuhannya juga gitu. Jadi teman-teman jangan pernah ngerasa puas, jangan pernah ngerasa kayak aduh kayaknya aku di sini aja nggak bisa. Teman-teman, kita dunia ini terus berkembang. Nah teman-teman pula harus berkembang. Jadi jangan sampai merasa puas dan tetap rendah hati gitu. Apapun pencapaian kalian tetap rendah hati. Karena teman-teman dengan merasa bahwa teman-teman harus terus akan ilmu, harus terus akan pencapaian gitu ya, kita akan nantinya mindset kita akan grow mindset. Jadi kita akan selalu terbuka, kita akan selalu merasa penasaran gitu ya. Ini aku harus coba lagi dan lagi. Betul lah itu guys, harus dicatat itu tadi ya. Nah Teh, dari sekian banyaknya pengalaman nih yang Teteh ceritain tadi, dari Sosdak, terus dari radio, akhirnya ke KPM dan bisa jadi MC ketika PBAK. Ada nggak Teh pengalaman dari organisasi itu yang ternyata kebawa nih sampai sekarang Teteh kerja? Oke. Aku mau tahu dulu deh, berarti sekarang Teteh kerja di mana, kegiatan-kegiatan setelah sudah graduate gitu ya. Jadi teman-teman setelah fresh graduate ya abis wisuda nih gitu, aku langsung pas itu langsung ditawarin magang di Bank Indonesia. Jadi setelah itu ya fokus magang sambil ya, karena aku emang dari dulunya walaupun kuliah ya aku sambil nge-MC juga. Jadi nge-MC itu join WO juga kan, jadi ya lumayan lah alhamdulillah gitu ya untuk fresh graduate kayak kita. Iya betul. Terus aku mau cerita, karena aku kan dulu kalau di kampus itu suka sambil MC kan. Iya. Aku ingat banget MK-nya Pak Zainal. Iya. Ya, nah itu aku izin tuh nggak ikut gitu. Kelas. Alasannya emang lagi ada job MC. Oke. Cek ini Pak Zainal. Jadi teman-teman aku bilang, Hani kemana? Ngejob Pak. Berarti udah tahu ya. Ngejob Pak, terus aku ke ruang jurusan nih. Pasti dicek-cekin sama Pak Zainal. Enggak ngejob. Hani ngejob. Gitu. Jadi aku kayak, oh my god, aku ngerasa teman-teman dari nanti udah semester 5 nih, semester 7 tuh kayak udah mulai kayak aduh aku apa nih setidaknya ketika kita belum ada pekerjaan yang tetap itu kita ada skill freelance yang bisa teman-teman lakuin, apalagi yang sekiranya yang menghasilkan. Kan tadi teman-teman sama aku jadi MC wedding gitu ya, di beberapa di Cirebon, di Cai Bajak Pemuah gitu ya. Nah itu mengalahkan UMR Cirebon gitu justru. Jadi makanya teman-teman skill yang didapatkan di perkuliahan itu kata aku sih manfaatin.
Masya Iya, Allah. kalau ini sih teman-teman bisa di range dari sekarang gitu ya, mulai kayak apa nih, mau di mana gitu. Kayak kalau semisal kita UMR cover itu sih 2,6 Di bawah ya. 3 ya? Di Masih di bawah bawah 3. 3 gitu. Itu bisa jadi kayak cuma 4 kali MC-nya kita. Cuma gitu. Jadi kayak makanya teman-teman lumayan banget. Iya, Kalau iya. semisal teman-teman udah punya skill Iya, skill. dari pas perkuliahan, jadi bisa dimanfaatkan untuk nanti setelah lulus. Apalagi ada mata kuliahnya kan ya, Ada. protokolan dan MC itu Ada. Itu di semester ini MC announcer kalau sekarang. oh, Announcer dan MC. Oke, berarti Teh Hani itu freelance sebagai MC dan WO itu berarti dari masih kuliah? masih kuliah Dari semester dari semester 7. 7. Oh, Tapi keren. kalau MC aku semester 5 juga Udah mulai turun. Tuh, jadi ya langkah kita diawali dari hal kecil dulu, MC di jurusan dulu, fakultas, institut, terus kadang kita diajak-ajak nih di event-event. Aku selain di PBAK, kemarin juga di Okagatinya UGJ. Oh iya, Nah itu kayak dengan relasi yang kita punya di per-MC-an ini, itu Diajak bisa ke sana. menghantarkan rezeki-rezeki yang Masya masih Allah. datang. Gitu. Jadi teman-teman pokoknya semangat berkembang dan bertumbuh. Tapi ada nggak Teh momen dimana kayak Teteh ngerasa capek? Sebenarnya satu sisi mungkin Teteh ngerasa, oh iya ini tuh yang aku mau, akhirnya aku dapetin. Tapi ada nggak sih Teh momen kayak ngerasa capek gitu, hopeless Iya, oke. gitu? Oke. Pernah sih teman-teman aku dulu ya pas semester berapa gitu tuh ngerasa krisis identitas lah teman-teman. Iya, Anak-anak umur 20-an iya. ya gitu. Quarter life crisis kalau bahasa sekarang. Betul. Nah itu kadang aku ngerasa takut aku jadi apa ya, takut aku punya apa, aku bisa apa gitu. Abis ini Abis ini ngapain? ngapain gitu. Tapi teman-teman, aku ada yang perlu di highlight. Aku suka banget sama quote ini. Fear is a sign that we are growing. Itu artinya takut itu adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Takut ini bisa jadi adalah rasa takut ketika kita mengetuk pintu-pintu yang mana ternyata pintu itu malah menghasilkan peluang untuk kita. Karena dulu itu aku gak sepede ini, jadi kayak ya aku gak salah, ada salah-salahnya, ada ininya dan lain sebagainya. Jadi menurut aku teman-teman, rasa takut itu Normal ya Teh. wajar. Rasa takut itu pasti ada di setiap orang gitu yang sedang bertumbuh gitu. Tapi dari aku, bagaimana sih kita bisa melawan rasa takut itu dengan oke, aku ikut yuk gitu, aku coba yuk gitu. Kita ketuk pintu takut itu jadi peluang baru gitu. Udah berapa menit tuh? Baru 18. 18, oke. Kan aku gini kalau Dina kayak Ya. enak ya. Jadi kamu kan Pause dulu, pause. pilot. Nah Teh, dari banyaknya pengalaman Teteh itu pastikan melalui banyak juga fase ya Teh. Terus tadi Teteh sempat bilang katanya kita harus temuin dulu nih apa yang kita senangin. Sebenarnya kayaknya untuk beberapa orang termasuk Dina sendiri ya kayak masih agak kebingungan tuh. Ini tuh sebenarnya yang mau difokusin tuh apa ya? Iya, betul. Ada nggak sih Teh tips and triknya? Gimana kita bisa nemuin kayak nih udah pageh kalau kata orang Sundanya mah ya, udah pageh aku tuh maunya di sini, mau ngembanginnya di sini gitu. Oke, boleh banget. Jadi tips and trick gimana kita mengembangkan potensi dan juga bisa mengembangkan diri kita ya. Apalagi teman-teman sekarang ada di dunia perkuliahan, itu menurut aku privilege banget. Karena di Indonesia sendiri ini kan baru berapa persen aja yang bisa ada di bangku perkuliahan. Itu kayak privilege banget teman-teman. Jangan sampai masa-masa ini Terlewat. kalian cuman lewatin Iya. dengan Jadi- udah gitu. Jangan Tanpa jadi ada kupu-kupu bunga-bunga. banget gitu ya. Betul, tanpa ada bunga-bunga kehidupan di kampus tercinta. Biar nanti ada Ke
Ya. Anak Instagram. Agak inget obrolan kita di belakang tak kamera tadi. Oke, Jadi kalau kata aku, tips and trick yang pertama ya dari aku adalah tadi mengenal baik diri kita, karena orang yang mengenal dirinya dengan baik itu adalah orang yang mampu mengajari dirinya sendiri bahwa support system terbaik, motivasi terbaik itu adalah dirinya sendiri, tidak mengandalkan orang lain apapun dan siapapun. Jadi fokus kepada diri sendiri itu paling penting banget, dan itu relate banget buat kita gitu ya, yang anak-anak Gen Z ini gitu ya, yang lagi masa-masanya untuk ya kita krisis identitas gitu ya. Aku sebetulnya mau apa sih gitu, jadi kayak ya udah sekedar ikut-ikutan. Nah, sekedar ikut-ikutan ini harus ada yang difokuskan untuk apa sih yang sekiranya berdampak baik untuk hidup kita. Ya teh, aku juga belakangan ini sih kayaknya pas masuk ke semester 5 itu ngerasa kayak kok berat banget ya, bener. Quarter life crisis tuh kerasa banget di semester ini, terus bingung mau ngapain, tapi ya itu tetap harus dijalanin ya teh ya. Betul, harus dijalanin dan disyukurin sih pastinya. Terus teh, proses bertumbuhnya teh nih ketika udah di kampus ini, terus kita kan kita lagi salah, teh lanjut ke kerjaan ini, proses apa lagi? Pas. Ini kayaknya ini deh Zul. Rasa juga no kaceknya. Dah. Oke teh, terus Dinda juga tadi sempat dengar teteh tuh cerita ternyata udah mulai jadi MC wedding, jadi MC itu mulai dari semester 5, terus nge-WO itu dari semester 7. Nah, dan itu ternyata berlanjut sampai teteh lulus. Iya, proses yang menghantarkan teteh dari masa perkuliahan itu sampai akhirnya sekarang itu gimana sih teh? Oke, yang pertama aku mungkin menghancurkan terima kasih banyak untuk jurusan KPI tercinta gitu ya. Kita kasih love dulu deh. Love untuk KPI. Karena KPI ini Masya Allah ya memberikan ruang bebas-bebasnya untuk mahasiswanya bisa bertumbuh dan berkembang dengan apa? Dengan membebaskan mahasiswanya untuk bisa ikut sana, ikut sini gitu, tidak hanya di dunia perkuliahannya aja gitu, tetapi kita bisa explore potensi apa yang kita punya. Nah, aku tuh karena kebetulan emang dari semester 1 pun udah ikut MC-an gitu ya. Aku sering kayak ditawarin di jurusan, karena dosen-dosen suka nawarin kayak ini acara ini free nggak gitu. Bahkan aku pernah MC-in nikahannya adik kajur jurusan sebelah. Masya Allah. Ibu Kasih kan punya adik ya, adiknya itu aku yang MC-in weddingannya gitu. Itu kayak sebenarnya teman-teman relasi, dan juga ketika kita udah mulai nyoba, ketika orang lain sudah tahu nih apa potensi kita, kalau semisal kitanya diem aja, mereka tahu potensi kitanya gimana. Iya juga ya. Betul, jadi gak hanya kita tahu potensi kita, tapi kita harus bisa personal branding kita. Cara nge-personal brandinginnya itu teh yang gimana? Kadang kan kayaknya anak-anak zaman sekarang tuh ada bahasa low profile. Aduh, misterius. Jadi kayak postingan IG-nya 0 tapi followersnya 1000. Bisa 1000. Itu gimana ceritanya? Bisa kenalnya tuh gimana gitu? Buat yang ada juga kan ada yang malu-malu, termasuk aku sendiri juga teh kayak mau post apa tuh kayaknya agak malu gitu. Tipsnya lah teh kayak gimana biar nggak takut diomongin orang gitu. Nah itu dia sayang. Nah yang mungkin tips kedua dari aku ya adalah kita jangan memikirkan counts-nya, tapi kita harus menghargai proses progres kitanya gitu. Dengan apa? Dengan yang pertama setelah kita mengenali potensi kita membuat personal branding gitu. Jadi kadang orang-orang tuh ya itu dia komennya aja gitu, ngeliat ini mereka tapi nggak tahu proses kita kayak gimana. Kan seperti aku upload nih lagi MC, dokumentasi lagi MC, mereka bilang enak ya jadi Teh Hani gitu ya, punya ini gitu ya, udah punya ini
passion banget ya Dinda, karena itu juga relate banget nih buat kita yang apalagi hari ini gitu. Nah itu masuk ke tips kedua dari aku. Nah itu adalah setelah kita mengenali diri kita, itu kita mulai nih membangun personal branding kita, karena teman-teman fun fact-nya orang-orang itu cuma menilai hasil lagi kita lakukan. bener kayak Mereka nggak tahu behind the skin dari proses yang kita lalui itu apa gitu. Tapi jangan kita berfokus ke hasilnya aja, terus kamu juga jangan berfokus ke aku nanti dikatain orang nggak ya kalau upload ini. Semuanya tuh sampai sekarang teh, jadi kayak mau ngupload ini bakal dikira sosokan gak ya, tapi kan itu tuh jadi titik balik kayak ya aku bangga loh sama apa yang aku jalanin, terus aku tuh cuman pengen ngebagi ini ya karena aku seneng aja gitu. Cuman ya begitulah, masih takut. Nah itu dia, jadi kayak mungkin kamu harus berfokusnya kayak ke diri sendiri aja gitu. Karena aku pun ya awalnya itu aku yang anak yang gila banget ya. Apa ini tuh? Anaknya yang sastra banget gitu, yang kayak malu-malu untuk kayak tampil-tampil, upload gitu ya. Takut, tapi kayak aku bukan kayak anak Raffi Ahmad gitu, anak Nagita Slavina yang udah dikenal banyak orang, nggak usah serius. Iya gitu benar-benar. Nah kita perlu personal branding diri kita sendiri gitu. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa posting pokoknya. Berarti Teh Hani, caranya Teh Hani di uploadnya kemana aja tuh Teh? Oke, kalau aku sih ke Instagram. Udah pasti ya itu Instagram. Terus ke Facebook, ke Facebook. Ke TikTok juga. Ke TikTok. Tuh teman-teman, buat kalian yang mau weddingan tapi kayaknya kejauhan deh, mungkin buat saudara-saudara kalian atau siapapun boleh. itu kalian boleh kontak Teh Hani, karena aku udah tahu Teh Hani dari lama dan luar biasa, skill meng-MC-nya itu patut diacungi jempol 4 deh sama jempol kaki. Siapa menemani hari spesial kamu? Nah itu guys, nanti editor tolong tambahin nomor Teh Hani di bawah. Aduh jangan ya. Instagram aja boleh. Instagram betul boleh ke Instagram Teh Hani. Nanti Tapi PR-nya editor. kalau buat minta price list buat booking boleh. Nah nanti pokoknya PR-nya editor harus tambahin IG-nya Teh Hani di bawah ya. Boleh. Not sekali itu. Oke Teh Hani, ini sekali lagi kita dari Ruang Tumbuh sangat amat berterima kasih Teh Hani menyediakan waktunya untuk sharing, mulai dari tadi kuliah, terus sekarang kerja, sampai akhirnya punya personal brandingnya sendiri yang pastinya insya Allah pasti jadi ulang. Ini mau closing nih. Iya itu mau closing. Udah ya sampai ke kuliah ya, sampai ke sekarang kerja. Udah diceritain semua berarti kan ya Teh ya? Nah guys, jadi sebelumnya terima kasih banyak ya Teh Hani sudah mau menyempatkan waktu gini kita. Udah mau menyempatkan waktu untuk hadir di ruang podcast Ruang Tumbuh. Aduh, aku tuh salting guys sebenarnya. Dilihatin sama Teh Hani. Jadi aku liatin kalian aja ya. Beneran aku salting sebenarnya dari tadi. Guys, kalian harus tahu aku tuh latihan dulu sebelum ngobrol sama Teh Hani di sini tadi. Apaan banget ya guys, padahal kita sering ngobrol. Tidak mah gitu emang. Tapi bener Teh, ini makasih banget udah mau kesini sharing. Pasti sih ini ilmunya berdaging ya. Semoga ya teman-teman. Kepake banget buat aku. Jadi aku pulang dari sini kayaknya aku ngikutin, aku mau buat checklist, aku ngapain deh kayaknya biar tertata ya. Gitu ya. Semoga teman-teman yang di rumah juga, pokoknya kalian harus mengikuti Teh Hani. Seenggaknya ini jujur Teh Hani tuh salah satu role model Dinda dari pas Dinda jadi maba, karena ngelihat jadi MC itu. Jadi, pokoknya menginspirasi sekali dan aku sangat amat senang karena Teh Hani sudah mau kesini. Kali Dinda dan juga teman-teman, terima kasih banyak for having me. Semoga teman-teman ada sesuatu yang bisa diambil dari aku walaupun sedikit, tetap bertumbuh, tetap berkembang. Nikmati fase perkuliahan ini, dan jangan lupa sih dari aku tetap kalian harus
semuanya bisa tetap ada di jalurnya masing-masing gitu. Di jalurnya masing-masing pastinya dengan potensi dan juga tumbuh dan berkembangnya kalian di perkuliahan ini harus disertai dengan kebahagiaan. Jangan lupa senyum guys. Yang belakang itu, yang belakang kamera juga senyum dong. Teh, boleh gak Teh kasih closing statement nih untuk teman-teman dan untuk aku juga sih, untuk kita. Dari Teh. Apalagi ini podcast Ruang Bertumbuh keren banget ya teman-teman, udah bisa kasih ide gimana sih kita sebagai mahasiswa agar bisa tetap bertumbuh gitu ya di dunia yang melelahkan ini. Dunia tuh emang tempatnya capek bener Iya, ya Teh. betul banget. Tapi dari aku teman-teman, kalian harus bisa set awareness ke diri sendiri, harus bisa mengetahui potensi pengembangan diri kalian, kenali diri kalian. Jangan takut memulai, coba dan coba. Terus penting juga kalian harus memilih lingkungan yang baik, lingkungan yang oke, yang mendukung, yang sehat, yang suka berdampak, yang punya aspirasi, agar semuanya terasa ringan kalau kalian bersama orang-orang yang memang ikut bertumbuh dengan kalian. Itu pasti akan terasa ringan banget. Lingkungan yang tepat, orang-orang yang tepat mendukung kalian untuk bertumbuh dan berkembang. Dan tentukan passion itu tidak tiba-tiba ada, tetapi dengan dicoba. Passion itu harus kita gali, kita temukan sampai orang-orang, oh kok kamu bisa dapet passion itu? Nah, mereka cuma tahu nanya aja gitu, tapi prosesnya itu kita tahu sendiri gitu. Small process is still process. Jadi proses kecil itu berproses. Jadi semangat sekecil apapun proses kalian, tetap bertumbuh dan berkembang. Tuh guys, walaupun prosesnya kecil itu tetap proses, bagian dari proses, dan tetap harus temuin lingkungan yang cukup, kayaknya itu juga salah satu hal penting yang dalam kita proses bertumbuhnya itu ya. Betul sekali. Oke guys, untuk episode kali ini dicukupkan karena sudah waktunya bye-bye. Padahal aku masih pengen ngobrol. Boleh lah, nanti kita atur jadwal untuk ngopi-ngopi. Boleh. Kita nongki-nongki ya habis Boleh. ini. Oke cuy, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke cuy, untuk episode kali ini dicukupkan sekian. Seperti biasa, untuk kalian yang di rumah jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan kalau bisa jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar di episode selanjutnya kalian gak ketinggalan. Sekali lagi terima kasih banyak Teh Hani. Kita say goodbye dulu. Dadah cuy.